teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul A'yun NIM 67. Saya dari Prodi Tadis IPA Institut Agama Islam Negeri Kudus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum virtual menggunakan aplikasi PET. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai molaritas. Langsung saja simak videonya ya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita membuka dulu aplikasi PET terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi PET. Kemudian tampilan pertamanya akan muncul seperti ini. Nah, di sini akan tertera banyak sekali materi-materi yang dapat kita praktikumkan secara virtual. Nah, untuk memudahkan, maka kita langsung saja masuk ke alkategoris ini. Nanti kita langsung menuju ke mata pelajaran yang akan kita praktikumkan, yaitu kimia. Nah, di sini ada banyak sekali, ada biologi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Namun, kita akan memilih kimia saja. Nah, setelah itu akan muncul banyak sekali materi-materi kimia. Nah, di sini kita langsung saja mencari molaritas karena kita akan mempraktikkan molaritas. Nah, di sini sudah tertera ada molarity. Nah, kita langsung saja pilih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sambil menunggu, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata molaritas. Molaritas itu apa sih? Molaritas itu merupakan satuan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter atau 1000 ml larutan. Nah, simbol dari molaritas sendiri ini yaitu M besar dengan bentuk simbol mol per liter. Nah, dari simbol atau satuan molaritas ini, maka kita dapat mengetahui molaritas itu merupakan jumlah mol zat yang terdapat dalam suatu pelarut atau banyaknya pelarut. Nah, untuk molaritas sendiri itu ada rumusnya, yaitu M sama dengan N per V. Nah, untuk M sendiri yaitu mol per liter satuannya. Nah, untuk N itu merupakan jumlah zat terlarut. Nah, satuan dari jumlah zat terlarut ini yaitu mol. Kemudian ada juga volume larutan. Volume larutan ini pastinya satuannya yaitu liter. Nah, ini sudah muncul. Yang pertama yaitu ada gelas beker. Gelas beker ini nanti fungsinya yaitu untuk wadah yang akan berisi cairan. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 batang. Yang pertama yaitu ada batang molekul zat terlarut ini yang saya gerakkan. Nah, yang kedua ada batang volume ini, dan yang berwarna merah yaitu konsentrasi atau molaritas. Nah, di sini kita hanya bisa menggerakkan jumlah zat dan volumenya saja. Karena apa? Karena kita akan membuat suatu larutan dengan mengubah hanya volume dan zat terlarutnya. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Untuk pertama-tamanya, pertama-tama terlebih dahulu, karena kita itu belum bisa mengetahui berapa jumlah konsentrasinya, berapa jumlah volume, dan berapa jumlah zat terlarutnya karena tidak ada angkanya, maka kita pertama-tama kita harus mencetak ini. Nah, sudah muncul. Jika sudah muncul, maka kita bisa mengetahui jumlahnya, angka-angkanya ya. Nah, langsung saja terus kita masukkan di sini. Nah, ada beberapa zat, kita pilih. Untuk yang pertama, untuk contoh yang pertama, kita pilih gold atau emas. Nah, bagaimana jika kita mengubah zat terlarut menjadi 0,5, kemudian volumenya kita turunkan menjadi 0,410, kemudian akhirnya menjadi konsentrasinya 1,220. Nah, contoh lain, jika kita menaikkan jumlah zat terlarut menjadi
0,724, kemudian volumenya kita turunkan menjadi 0,270. Nah, nanti konsentrasinya atau molaritasnya akan naik menjadi 2,250 mol. Nah, sebaliknya jika kita menurunkan jumlah zatnya menjadi 0,220, kemudian kita naikkan volumenya menjadi 0,662, maka nanti konsentrasinya akan turun menjadi 0,33. Nah, di sini kita langsung saja ubah zatnya pada koper sulfat atau tembaga sulfat. Nah, di sini kita coba naikkan jumlah zatnya ya. Kita naikkan menjadi 0,718 mol, kemudian volumenya kita turunkan menjadi 0,426 liter, maka konsentrasinya akan menjadi 1,400 mol. Nah, seperti halnya tadi, coba kita turunkan jumlah partikelnya, jumlah zatnya menjadi 0,363, kemudian kita naikkan volumenya menjadi 0,597, maka konsentrasinya akan menjadi 0,60. Nah, setelah ini kita coba ubah lagi menjadi potasium kromat ya. Nah, di sini kita naikkan 0,746 mol, kemudian volumenya diturunkan 0,379, maka molaritasnya akan menjadi 1,968 mol. Nah, dari sini kita bisa membuktikan rumus yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu M sama dengan N per V, bahwa semakin tinggi jumlah zat terlarutnya, maka akan semakin tinggi juga konsentrasinya. Sebaliknya, jika semakin tinggi volumenya, maka molaritas atau konsentrasinya akan semakin rendah. Jadi, sesuai dengan rumus M sama dengan N per V, itu berarti molaritas itu akan sebanding dengan jumlah zat terlarut, namun berbanding terbalik dengan volume. Nah, selain itu, selain kita bisa mengetahui konsentrasi atau molaritasnya, kita juga bisa mengetahui kapan suatu larutan itu mulai jenuh. Nah, kita langsung saja membuat larutan jenuhnya pada kalium permanganat. Nah, di sini pada jumlah zat terlarutnya 0,746 mol, kemudian volume 0,379 dengan konsentrasi 0,5, itu saturated, itu berarti sudah jenuh ya. Nah, namun kita belum mengetahui kapan mulainya, pada jumlah zat terlarut keberapa, kemudian volume keberapa liter, dan konsentrasi keberapa mol, itu dia mulai jenuh. Maka kita coba kita turunkan jumlah zat terlarutnya, kemudian kita naikkan volumenya. Nah, jika ada satu titik, berarti itu menunjukkan bahwa kalium permanganat ini mulai jenuh pada jumlah zat terlarut 0,351 mol dan volumenya 0,699 liter. Dia itu mulai jenuhnya pada saat itu. Nah, kita ambil contoh yang lain lagi pada tembaga sulfat ya. Pada tembaga sulfat kita cari kapan dia mulai
banyak ya, tapi kita belum tahu mulai jenuh pertama kalinya dia di angka keberapa. Nah, di sini pada jumlah zat terlarutnya 0,628 mol, volumenya 0,444, maka dia itu mulai jenuh pertama kali. Nah, sekian penjelasan dari saya. Begitulah sedikit penjelasan mengenai praktikum secara virtual pada materi molaritas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.